Tek tek, assalamualaikum bolo. Sekarang waktunya kita reaction kembali. Di sini kita sudah ada Rido, di mana Rido di sini bercerita yang sangat menyedihkan bolo. Pokoknya menyedihkan banget gitu ya. Di situ kita bakal mereaction. Kemudian juga ada video di mana seorang sobat Jawi dia lagi bersih tegang dengan sobat ngarit, serikan di sobat ngarit bro ya. Terus ada sesuatu yang juga perlu terus ada juga video di mana di sini juga perlu diperhatikan buat teman-teman sobat ngarit dan dicermati apa yang disampaikan oleh beliau ini ya. Ya khususnya untuk sobat ngarit sendiri ya, terutama saya dan juga teman-teman semuanya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja ke video yang pertama. Let's go bolo. Pempes sama susu anak kan bisa. Iya. Anaknya kalau di rumah itu yang ngurus orang tua, Kak. Soalnya aku tinggal kerja sini. Anakku kalau itu umur berapa ya? PAUD TK tahu? PAUD itu. Iya, PAUD, anakku PAUD. Kalau nggak gini buat nafkahin apa, Kak? Beneran duda? Iya, Kak. Beneran duda. Ini ceritanya si Rido cosplay akibat pergaulan anak muda yang kebablasan ceritanya bro ya. Menikah itu aku lulus SMK langsung menikah, Kak, itu. Kenapa gitu? Lulus kecelakaan, Kak. Makanya gigi Ngerti apa kecelakaan? Makanya gigi kamu hampong. Dikira sama bapaknya adiknya ini si Rido kecelakaan karena ini ya, kendaraan. Itu tahulah ya, ngerti lah ya. Habis itu sama orang tua dinikahin, habis itu istri aku itu ini setelah anakku itu lahiran itu, habis itu istri aku ngajakin ini pisah. Terus anaknya jadinya ikut kamu? Anaknya enggak, iya ikut aku, tapi aku suruh ini titip ke orang tua aku kerja di Tulungagung sini. Istri aku selingkuh itu sama ini Koko. Oh, yang banyak uangnya ya? Iya, banyak. Aku kan nggak punya uang, aku cuman buruh, Kak, kuli aku. Kamu juga punya uang, cuman dia kurang bersyukur. Loh, iya, pempes sama susu anak kan bisa. Doh. Pautmu umur berapa doh? Nih asli si Rido nih kalem banget gak pembawaannya dalam bersandiwara. Dia bikin percaya banget kayak ini kalau aku lihat sama lawan PK-nya nih. Ini pantas nih si Rido nih jadi pemeran baru FTP ya. Yang judulnya apa? Kecelakaan Tunggal. Aku percaya cinta itu ada, tapi aku tidak percaya bahwa aku dicintai. Oke, udah dipakai kaos sobat ngarit nih. Weh. Yes. Gimana bro? Sobat ngarit, Sri Kandi sobat ngarit memang mantap jiwa. Ini di mana nih ya? Dia lagi di mana sih? Kok banyak gini-gininya? Kok kayak di shower gitu ya? Di kamar mandi kayaknya. Nah ini nih, aku tadi nih nge-record ya. Makanya orang ini memang parah banget sih. Kan? Gara-gara aku terkenal nyindir Mas Yun, kau minta tolong sama aku, pengen balikan sama Mas Yun. Astaga. Begini Ku kasih paham kau ya. Ku kasih paham kau ya. Kau nggak usah bilang Mas Yun pengemis ya. Karena pertama dari sebelum di TikTok Mas Yun itu sapinya udah banyak, tanahnya udah lebar, sawahnya banyak. Jadi nggak usah banyak bacot. Sekarang dia terkenal di TikTok, duitnya banyak. Itu yang ngegib orang, bukan dia yang minta ya, bukan dia yang minta. Aku minta TU, aku minta singa, aku minta apa enggak? Dia nggak pernah minta-minta. Dia ngajakin orang PK ya biasa aja, orang situ aja ngajakin PK kok. Emang nggak pernah minta-minta, jelas kau.
manusia ini kebanyakan munafik ya, munafik Kau kan nama. bilang nggak pernah minta-minta, tapi kemarin kau pakai baju compang-camping itu namanya apa, weh? Baju itu ya, aku sengaja pakai itu. Biar Gimana? apa coba? Biar apa Orang coba? laki-laki Biar apa? orang Kau bilang Mas Yun pengemis, yang pengemis kemarin berarti siapa? Kau yang pakai baju bolong-bolong, compang-camping tuh badan-badannya siapa? itu konten aku itu. Tapi mereka Konten ini apa masih konten? juga Orang kau makanya lagi live kok. Konten mah nggak lagi live kali. Tadi udah aku blok dia, nongol lagi akun baru. Oh, pantasan kamu hilang ya. Kamu blok aku punya aku Ya. ya. Kau ini kemana otak kau ini? Kau kayak gitu, bilang Mas Yun pengemis. Dia bilang Mas Yun pengemis, tapi dia aja live-nya pakai baju bolong-bolong. Cuma segitu kemampuannya, dia nggak, kamu aja nggak dibantunya kayak gitu kau bela-bela sobat ngarit. Nggak usah Astaga. juga, aku sobat ngarit ngebantuin aku tuh buktinya banyak angkamu Bantu nol. apa namanya tuh? Bantu apa? Suruh bantu Itu sama ada angkanya di tempatku, di tempatmu nol. Itu apa? istrinya aku ditinggalin gara-gara foto, gara-gara cewek-cewek cantik malah ditinggalinnya kamu. Minta bantu sama orang itu. Gak adanya begitu ya. Jadi kamu itu kemana? Kemarin aku nangis Lihat aja sendiri, kau lihat aja sendiri, kau jangan ngoceh-ngoceh sobat ngarit kayak gitu, kau nol. Kau bilang pengemis, enak aja Alvin, kasih paham dia sayang. Kamu ya nggak pernah minta-minta ya. Kamu sama aja rupanya sama Iyun rupanya. Kamu nggak minta-minta Kau tapi yang minta-minta, siapa yang minta? Aku cuma bilang kasih paham. kau itu nggak minta. Barangkali kau begitu bilang orang ngemis, maksudnya apa? Kamu itu sama kayak Iyun, sama minta-minta juga. Ada hatinya berkata, mudah-mudahan ada yang ngasih. Mintanya dari mana? Kita minta-minta, kita nggak pernah minta ya. Nggak boleh ya ngemis itu. Jangan sama kau kayak Iyun. Kau itu udah dibuang sama Iyunnya, masih juga kau bela-bela Iyun lagi. Masih juga kamu balikan. Karena dia nggak kayak kau, dia nggak banyak bacot kayak kau. Jadi istri kedua aku nanti. Parah nih. Banget ya. Guys, jangan lupa di record. Di sini ada 216 orang. Jangan lupa di record. Ini orangnya bilang Mas Iyun pengemis. Gua nggak suka Udah. ya Mas Iyun dibilang pengemis. Mas Iyun nggak pernah ngemis. Yang ngemis itu kau. Kemarin aja aku lihat kau live aja pakai baju bolong-bolong, celana pendek kayak orgil. Coba apa itu? Hah? Kau itu parah kali. Ih, apanya? Bantu sama aku, nggak tahu terima kasih. Sekarang aku pula yang kau hujat lagi. Ya karena kau begitu. Kenapa kau bilang-bilang Mas Yun kayak gitu? Kenapa kau bilang-bilang Mas Yun kayak gitu? Kenapa? Bantu cobain kamu biar. Kayaknya sih mbaknya nih keblokir ya kayaknya sih. Soalnya dia live-nya langsung berhasil gitu guys. Tapi memang parah sih orang ini. Si sobat Jawi ini muka beton dia. Kasihan banget sampai segini tuh nggak ada yang nge-give dia nol. Parah. Suka sekali dia bikin ini ya ternyata ya. Oke, next. Oke, sehat selalu Gung Ayu, makin cantik ya juga buat teman-teman semuanya. Dan mantap jiwa, sehat selalu ya buat orang-orang baik semuanya. SN Bali sehat-sehat semua, terus untuk Gung Ayu, bahagia selalu ya untuk Gung Ayu bersama Sobat Ngarit Nusantara. Mantap jiwa. Oke, next ya. Rido, apa perlu aku ke rumahnya Ica? Oke. Sana ke rumah Ica, ke Fauzana arahnya ke sana ya. Ini posisi di Lampung sana. Terus saya ke Kalimantan Timur sama Renda. Sana pulang ke Jawa kalau sana. Arah Bandar Lampung, bandara sana. Kalau di balik sana ke rumahnya Ica sana ya. Oke. Kami lagi di pertengahan jalan ini ya. Lagi di Lampung.
Oke. Loh, abang lagi di Lampung, bukan di ini di mana, di Aceh? Tak kira di Aceh loh, Pak. Masuk Pak Eko, masuk. Next ya. Langkah yang diambil Mas Iyun sudah tepat. Nah, coba nih dengarkan baik-baik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sobat ngarit, salam sahabatan. Srek, srek, srek. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, sobat ngarit se-Nusantara. Di sini akan coba saya sampaikan beberapa hal. Ini terutama untuk para sobat ngarit Iya. yang sudah berkecimpung di dunia pertiktokan. Banyak sahabat-sahabat kita yang sudah menjadi host di TikTok. Tentunya banyak sekali pengalaman dan banyak sekali pelajaran yang sudah kita dapat. Yang terpenting untuk kita para host yang ada di Sobat Ngarit, yang Anda live, kemudian pasti kita semuanya ada sih keinginan, bahkan banyak mungkin juga keinginan kita setiap kita live ataupun di dalam video-video kita itu kita dikunjungi oleh apa itu mungkin ketua Sobat Ngarit ataupun A1 orang-orang yang ada di Sobat Ngarit, pokoknya punggawa-punggawa Sobat Ngarit. Kita semuanya pasti menginginkan kita dikunjungi mereka semuanya. Tetapi sahabat-sahabatku semuanya, ada satu hal yang patut kita jadikan pelajaran, misalnya tentang Mas Yun yang tidak punya level. Kenapa? Untuk kita pernah mengkaji, menganalisa kenapa Mas Yun tidak mempunyai level. Artinya Mas Yun tidak berbagi di dunia maya kan, tidak berbagi di dunia maya. Mungkin dengan memberikan gift ataupun absen, laporan dan sebagainya. Itu kenapa? Saya kira itu salah satu langkah yang paling tepat. Salah satu langkah yang paling bijaksana. Iya ya. Yang diputuskan oleh Mas Yun. Kita Iya, bayangkan saja kalau misalnya Mas Yun nge-gift di live seseorang misalnya, dan itu Sobat Ngarit, maka itu semuanya pasti akan menjadikan sebuah kecemburuan sosial dan keinginan dari para anggota Sobat Ngarit ingin didukung pula live-nya. Nah, kalau sudah demikian tentunya Mas Yun tidak bisa sama rata membagi, bahkan tidak akan pernah punya waktu yang cukup untuk kesana kesini mengunjungi live kita semuanya. Maka sahabat-sahabatku, kita harus bisa menyadari, harus bisa menerima langkah-langkah yang sudah diambil oleh Mas Yun. Itu yang pertama. Jadi sahabat-sahabatku, kita senantiasa harus memberi tanpa harus menerima. Kalau kita sering berkontribusi di dalam live-nya Mas Yun ataupun punggawa-punggawa Sobat Ngarit, misalnya Rido ataupun siapa saja, ataupun Mami Hesti ataupun Papi Tomli, kita sudah berkontribusi di sana. Kita senantiasa harus mengeterapkan, yaitu memberi tanpa harus menerima. Artinya kita ikhlas demikian saja. Jadi jangan terlalu berharap, kita semuanya berharap dikunjungi, berharap diperhatikan oleh punggawa-punggawa Sobat Ngarit, kalau boleh saya sebut. Gitu, yang pertama. Yang kedua, sudah pernah saya sampaikan kenapa Mas Yun tidak mengikuti seperti layaknya pengguna-pengguna ataupun akun-akun yang lain. Itu juga langkah yang tepat sahabat-sahabatku semuanya. Karena kalau sekali saja Mas Yun mengikuti seperti banyak orang, itu nanti tidak akan cukup karena semuanya menginginkan, padahal mengikuti itu kan cuma limitnya adalah 10k. Nah, itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh Mas Yun. Dan Mas Yun mengambil keputusan untuk tidak mengikuti, itu juga merupakan satu langkah yang tepat. Karena Mas Yun sesuai dengan karakter beliau,
yaitu dia bekerja itu ikhlas. Mas Yun juga menginginkan kita tuh di Sobat Ngarit itu ikhlas, tanpa kita menginginkan yang berlebihan. Kalau kita benar-benar mendukung Sobat Ngarit. Jadi demikian sahabat-sahabatku, marilah kita semuanya para pendukung Sobat Ngarit, kita tetap berjuang, kita tetap membangun akun kita dengan cara-cara kita sendiri. Dengan cara kita memperbanyak teman, misalnya dengan cara kita bersilaturahmi di akun-akun teman kita, di live-live teman kita. Saya kira demikian lebih baik dan nanti tidak akan terjadi masalah yang saya katakan terlalu menginginkan. Sudah teman-teman semuanya. Betul. Apalagi para host, jangan menginginkan dikunjungi host-host yang lain. Lebih baik kita senantiasa kita memperjuangkan akun kita dengan live-live kita cari simpatisan yang baru, kan masih banyak bermunculan setiap hari, Betul bolo. saat bahkan setiap jam. Pengguna TikTok itu akan semakin bertambah. Jangan takut kita kehilangan audiens, jangan takut kita kehilangan penggemar. Kita pasti semua punya penggemar pada saat nantinya, pada suatu saat nanti. Terus saja berkembang, terus saja berkreasi, terus berkreasi. Betul. Tanpa batas. Mantap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita pikir secara logika benar masuk juga nih kata abangnya ini, dan benar-benar ini yang diterapkan sama Mas Yun merupakan langkah yang jenius saya kira untuk mengatasi teman-teman supaya terlepas daripada kecemburuan sosial. Oleh sebab itu, yuk mari jadi kita semua tuh sama pengen disamperin sama penggawa-penggawanya. Cuman ya udahlah ya. Ya mereka pun juga sibuk dengan hal-hal yang lain atau kesibukan sendiri. Jadi bolo. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.